Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dira Mustara dari SD IT Al Munawwar Bogor, calon guru penggerak angkatan 9. Di video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran pada modul ini yang pertama yaitu calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan calon guru penggerak dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Pertanyaan analisis video. Pertanyaan pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Tiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Empat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Lima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? 6. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Pertanyaan pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi dalam video tersebut yaitu terwujudnya lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Pertanyaan yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahannya yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utamanya yaitu bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Untuk tahapan bagja yang pertama yaitu B, merupakan buat pertanyaan. Yang pertama, guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru lainnya terkait prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Yang kedua, guru menuliskan kata penyemangat belajar di papan tulis dan meminta murid-murid untuk menanggapinya. 3. Guru menggali informasi mengenai pendapat murid terkait kelas yang menyenangkan. 4. Guru bersama murid mengidentifikasi hal-hal yang menjadi penyemangat belajar. Tahap bagja kedua yaitu ambil pertanyaan. Guru meminta murid mengidentifikasi hal-hal yang disukai oleh murid yang ada di dalam kelas. Guru meminta murid untuk berkunjung ke kelas 2 dan 6 untuk menambah inspirasi kelas yang menjadi membuat semangat belajar murid. Kemudian murid mengidentifikasi kelas yang dikunjungi, bertanya kepada murid di kelas tersebut, dan mencatat hal-hal yang disukai yang menjadi penyemangat belajar di kelas tersebut. Yang terakhir yaitu setiap kelompok mendiskusikan hal-hal yang mereka sukai, baik di kelas sendiri ataupun di kelas lainnya sebagai penyemangat belajar. Tahap bagja yang ketiga yaitu gali mimpi. Ketua kelompok mengambil alat dan bahan yang telah disediakan oleh guru. Kemudian guru meminta murid untuk memejamkan mata dan membayangkan kelas yang menyenangkan dan menjadi penyemangat dalam belajar. Setiap kelompok menggambar kelas yang nyaman sesuai dengan yang mereka bayangkan. Dan setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya mengenai kelas impian yang diinginkan. Bagja yang keempat yaitu jabarkan rencana. Murid diajak berkontribusi menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian. Murid menyebutkan kelas impian yang diinginkan sebagai penyemangat belajar. Guru menuliskan di papan tulis daftar kelas impian murid. Guru akan membagikan tugas setiap murid untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan.
Tahap bagja yang terakhir yaitu atur eksekusi. Murid diberi kesempatan untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Kemudian guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan penataan kelas impian. Kemudian murid menyiapkan alat dan bahan sesuai tugas masing-masing, dan seluruh murid dibantu juga oleh guru bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar. Pertanyaan kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video yang pertama yaitu memfasilitasi murid untuk mewujudkan kelas impian. Melibatkan murid secara penuh dalam mewujudkan kelas impian. Pemimpin pembelajaran yang fokus kepada berpikir berbasis kekuatan atau aset, yakni dengan memanfaatkan aset yang ada di kelas dan sekolah secara optimal. Kemudian dapat mengembangkan diri dan orang lain ataupun murid. Dan yang terakhir yaitu pemimpin yang memiliki kompetensi sebagai manajer dalam mengelola potensi yang dimiliki murid dan lingkungan sekolahnya. Pertanyaan yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Modal yang dimanfaatkan pada video yang pertama yaitu ada modal manusia, yakni kepala sekolah dan rekan sejawat yang membantu perubahan positif, kerjasama murid dalam mewujudkan kelas impian, dan guru yang memiliki strategi dalam memanfaatkan sumber daya atau aset yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan kelas impian. Yang kedua yaitu modal fisik. Modal fisik diantaranya yaitu adanya ruang kelas yang dapat ditata untuk mewujudkan kelas impian, kemudian hiasan dinding, rak buku, dan buku-buku yang dapat menunjang pembelajaran, meja dan kursi yang dapat ditata agar murid nyaman belajar. Yang ketiga yaitu modal sosial. Diantaranya dukungan kepala sekolah untuk perubahan positif, kolaborasi rekan sejawat dalam merumuskan prakarsa perubahan, dan kerjasama dengan guru kelas 2 dan 6 untuk melakukan kunjungan kelas dan mewawancarai siswa yang ada di kelas tersebut. Yang selanjutnya yaitu modal finansial, yakni pembiayaan dari sekolah untuk perlengkapan yang digunakan dalam mewujudkan kelas impian atau kebutuhan siswa. Kemudian modal lingkungan yaitu pemanfaatan barang-barang yang ramah lingkungan untuk menghias kelas. Modal agama atau budaya, yakni sikap gotong royong dan kerjasama yang dilakukan murid dalam mewujudkan kelas impian, saling membantu, menjaga kebersihan, dan menuntut ilmu merupakan hal-hal yang dianjurkan oleh agama. Yang terakhir yaitu modal politik, yakni kepala sekolah yang siap mendukung perubahan positif dalam mengakomodir kepentingan warga sekolah dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.